Shalom sahabat Alpetra Ministry, berjumpa kembali bersama kami di Alpetra Christian Online Ministry. Dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sering saya ucapkan, yaitu cinta Tuhan, cinta keluarga dan jaga kesehatan. Hari ini kita mau membahas mengenai apa itu cinta Tuhan, bagaimana mencintai Tuhan. Nah, saudara yang sedang Tuhan, sebelum kita mulai bersama narasumber kita nanti Bapak Pendeta Yan, saya mengajak kita semua, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, juru selamat kami yang hidup, kami bersyukur, berterima kasih karena cinta Tuhan kepada kami, maka kami bisa kembali bersama-sama untuk belajar mengenal kebenaran firman Tuhan dan belajar terus untuk mencintai Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Roh-Mu yang Maha Kudus menyertai kami, baik menyertai Bapak Pendeta Yan Antoni, dan biarlah Tuhan Yesus juga semua pendengar, semua penonton mendapatkan berkat dari tema kali ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Salam. Salam Om. Tuhan memberkati semua sahabat Alpetra, semua penonton. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Amin. Ya Om, salam cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Om, itu saya kan selalu ngomong itu, dan juga Om ajarkan kan kita untuk menjadikan ini tagline. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga dan jaga kesehatan. Nah Om, beberapa waktu yang lalu ada yang minta juga nih untuk kita membahas mengenai bagaimanakah cinta Tuhan itu, karena ternyata banyak orang yang masih belum mengerti akan cinta Tuhan. Mungkin Om bisa menjelaskan dulu Om, apakah makna dari cinta Tuhan? Ya, Tuhan Yesus menolong saya, mengurapi saya. Jadi itu tadi Pak Alfa ya, ada di balik-balik cinta Tuhan, Tuhan cinta. Ya, jadi supaya dijelaskan ya. Iya. Jadi maksudnya begini, kalau kita mencintai Tuhan itu kan respon kita kepada Tuhan yang sudah lebih dulu mencintai kita, gitu kan. Tetapi kita kembalikan dulu kepada sifat Tuhan itu, yang Allah adalah kasih, gitu kan. Allah itu kasih, gitu kan. Tetapi Allah itu kasih, tetapi banyak orang jadi suka salah paham. Kalau Allah itu kasih, kok kenapa masih menghukum dosa, atau masih tidak meniadakan ini bencana lah, kejahatan lah di dunia ini kan? Gitu. Nah, jadi itu kesalahpahaman ini yang akan coba kita luruskan, kan? Jadi tentang Allah itu kasih, itu memang betul, 100% betul. Cuman ada dua sisi dari satu mata uang, yaitu satunya lagi itu suci. Jadi Allah yang adalah kasih itu sekaligus Allah yang adalah suci. Nah, kalau Allah itu kasih berarti mengasihi semuanya, mengasihi orang berdosa. Tetapi kalau Allah itu suci harus menghukum dosa, gitu kan? Gitu. Nah, jadi karena Allah itu ada lagi yang kaitannya dengan itu tentang adil, gitu kan? Jadi pengertian adil di dalam perbincangan di Indonesia ini sering salah kaprah. Jadi kalau adil itu ya udah mau mengampuni, memaafkan saja begitu aja, gitu kan. Padahal yang namanya adil itu istilah hukum itu harus menghukum setimpal dengan dosa, gitu. Jadi bukan seperti pengertian umum adil, ampuni, enggak. Gitu. Karena kalau Allah itu kasih, itu kasihnya mutlak, itu tidak terbatas. Tapi kalau Allah itu suci juga, sucinya itu mutlak, tidak terbatas. Nah itu mengerikan. Makanya kalau di dalam perjanjian lama itu titik berat itu Allah itu suci. Jadi kadang-kadang orang membaca perjanjian lama itu jadi menakutkan, tau nggak? Karena Allah itu langsung gitu dan memberikan seperti bencana, musibah. Karena penekanannya di sana, kalau perjanjian lama itu Allah mau memperkenalkan dirinya itu sebagai Allah yang maha suci. Ini bagus itu bagi manusia itu supaya menyadari keberdosaannya.
tetapi tetap Allah itu menyatakan anugerah juga meskipun di perjanjian lama gitu. Nah, cuma di sana itu lewat korban binatang yang dikorbankan sebagai penebusan dosa gitu. Nah, kalau orang yang percaya kepada penebusan dosa oleh darah binatang di dalam perjanjian lama, itu Allah memberikan anugerah gitu. Tapi kalau tidak, oh ya Allah itu mengerikan juga itu kalau Allah menghukum gitu ya. Tetapi kepada umatnya itu ya, kepada umat Israel itu, itu seringkali Allah juga menunjukkan kesabarannya. Jadi kalau bertobat, biarpun dosanya udah banyak, bertumpuk-tumpuk ceritanya. Tapi kalau bertobat ya diampuni juga gitu. Tapi tetap hanya itu lewat korban binatang itu, imam Yesus biasa mengorbankan yang kemudian di dalam perjanjian baru digenapkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Makanya Tuhan Yesus Kristus datang untuk disalibkan mati itu tidak bisa dirubah. Itu harus itu Tuhan Yesus turun ke dunia menjadi manusia untuk mati menebus dosa, itu harus gitu. Apalagi dibuktikan oleh sejarah dan itu tidak bisa dibantah gitu kan. Nah, kembali kepada tadi perbincangan. Jadi Allah itu Maha Kasih itu tidak terbatas memang gitu. Cuman orang yang harus meresponinya. Nah, kalau di dalam perjanjian baru meresponi Injil, meresponi berita Injil tentang Yesus yang menebus dosa di kayu salib dan Yesus yang bangkit, yang naik ke sorga menyediakan tempat, lalu kita percaya terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan di dalam hati kita mengalami kelahiran baru secara rohani. Nah, itu maka jadi dengan mengalami kelahiran baru itu kita tidak berani berbuat jahat, meskipun kita tidak sempurna. Tapi kita tidak berani berbuat jahat gitu. Nah, kalau orang yang tidak meresponi, ya itu mereka masih bebas. Jadi jangan pikir karena Allah sudah menebus dosa oleh Yesus Kristus maka semua dosa otomatis lenyap. Yang nggak begitu, gitu kan? Jadi tidak otomatis dosanya dilenyapkan, orangnya jadi semua jadi baik-baik. Nggak begitu. Dan masih ada lagi yang Bapak itu tanyain juga, bagaimana apakah Allah itu membenci iblis gitu kan. Begini ya, gitu. Allah itu begitu sabar terhadap iblis itu, membenci itu terhadap perbuatannya itu yang selalu mau menggagalkan rencana Allah. Gitu. Begitu manusia diciptakan, Adam dan Hawa diciptakan, iblis sudah mencoba mempengaruhi mereka supaya memberontak menjadi seperti Allah. Ya kan? Gitu. Jadi katanya menentukan baik dan jahat itu, makan buah pohon itu, kamu nanti menjadi seperti Allah. Nah itu jadi selalu iblis itu dalam perbuatannya mau menggagalkan rencana Allah. Tapi kan rencana Allah tidak mungkin gagal kan? Gitu. Nah, cuma jadi perbuatannya itu yang dibenci Allah. Jadi coba di dalam kitab Ayub itu, iblis masih boleh berkeliaran katanya di sana. Gitu. Itu karena Allah itu begitu sabar. Cuman pada waktunya nanti itu hari kiamat gitu. Jadi iblis akan dilemparkan ke dalam neraka dengan semua anak buahnya, semua pengikutnya. Jadi sebenarnya Allah menciptakan neraka itu bukan untuk manusia tadinya, gitu ya. Allah menciptakan neraka itu untuk iblis dan pengikut-pengikutnya. Kenapa tidak harus dibinasakan? Karena iblis mau menjadi seperti Allah kan tidak mungkin. Gitu. Kan Allah itu maha suci, ya tidak bisa dong untuk membiarkan dosa. Apalagi Allah yang maha adil ya harus menghukum sesuai dengan perbuatannya. Makanya disediakanlah neraka itu untuk iblis dan para pengikutnya. Nah, manusia kalau memilih dia ya cari kebinasaan. Gitu ya. Jadi bisa paham di situ ya. Jadi Allah maha kasih tetapi sekaligus maha suci dan maha adil itu artinya harus menghukum dosa setimpal dengan dosa. Gitu. Tadi Om bilang kan berarti penjelasan itu yang memusuhi itu berarti iblis memusuhi Allah ya, bukan Allah memusuhi iblis kan? Gitu ya. Ya, memusuhi perbuatannya. Allah memusuhi perbuatannya iblis itu. Dan memang sih dalam beberapa kasus di Alkitab
iblis selalu datang dulu ke Tuhan ya Om untuk minta izin seolah-olah gitu ya. Kalau mau mencobai siapa gitu. Bayu. Ya, itu di dalam kitab Ayub. Iya, iya. Terus kalau waktu Ayub juga kan gitu ya Om. Iblis datang dulu ke Tuhan katanya. Boleh nggak nih Ayub dicobai gitu ya Om ya. Betul. Ya. Om, kalau Allah itu kasih, terus Allah itu kan suci Om. Allah itu juga berarti seharusnya kan untuk menjaga kesuciannya itu kenapa harus murka gitu Om? Kan misalnya waktu zaman Nuh gitu dikasih banjir bahtera Nuh jadi cuma Nuh aja sekeluarga. Terus kenapa ada Sodom dan Gomora itu Om? Kan berarti Tuhan marah itu. Nah itu gimana Om? Jadi Alkitab itu memakai bahasa manusia ya yang nyambung. Jadi kalau orang kebanyakan baca Alkitab tuh memahami untuk intisarinya gitu. Yeah. Nah, jadi kita harus membiasakan diri sebagai kebanyakan orang gitu, bukan kepada orang yang terlalu cerdas atau terlalu bodoh gitu ya. Jadi yang rata-rata lah itu bisa memahami lah. Jadi kalau bilang Allah itu murka itu seperti orang tua misalnya marah sama anaknya, ya bukan murka-murka amat begitu, cuman itu kan seperti apa namanya dalam bahasa manusiawi gitu ya, marah misalnya. Tapi kalau untuk Allah dibilang murka gitu ya, bukan emosional gitu, bukan. Tapi itu tadi dikaitkan dengan sifatnya Allah itu maha suci. Karena Allah maha suci ya harus menghukum dosa. Itu cuma dalam bahasa manusianya katanya Allah itu murka gitu ya. Nah, lalu itu soal waktu zaman Nabi Nuh ya dah. Waktu zaman Nabi Nuh itu meskipun jumlah manusianya kira-kira berapa puluh ribu orang, ini perkiraan saya gitu. Dan waktu itu juga belum jadi 5 benua, itu masih satu benua yang besar waktu zaman Nabi Nuh. Jadi memungkinkan air bah bisa menutupi bumi. Itu karena benua-benuanya masih jadi satu waktu itu. Nah, itu masalahnya. Kejahatan manusia pada zaman Nabi Nuh itu sudah keterlaluan di mata Allah yang maha suci. Bagaimana itu? Penuh dengan kekerasan. Jadi dari kecil katanya, dari kecil anak-anak itu sudah terbiasa kekerasan. Coba, udah jadi sudah rusak dari kecilnya, penuh dengan kekerasan. Belum lagi mereka itu hampir semuanya menyembah yang bukan Tuhan Allah yang hidup, menyembah kepada ya apa ciptaan lah gitu, matahari, bulan, bintang, atau bikin dewa-dewi sendiri, atau nyembah gunung, atau nyembah pohon, atau gimana lah gitu. Jadi menyimpang itu, sisanya itu tinggal satu keluarga. Yang menyembah Tuhan Allah yang hidup itu. Yang lainnya itu menyembah Allah konsep mereka masing-masing, pikiran mereka masing-masing. Gitu. Nah, lalu ditambah lagi ya itu rusaknya juga manusia sudah dikuasai hawa nafsu lah, kan? Karena rohaninya mati rohani itu karena putus hubungan dari sejak Adam dan Hawa dengan Allah itu. Mati rohani jadi dikuasai hawa nafsu, dikuasai kesombongan lah, yang ingin sebebas-bebasnya menjadi seperti Allah. Munafik lah, jahat lah, tadi itu kekerasan, penuh dengan iri hati, dengki, kebencian, dendam. Aduh, sudah rusak dari kecil katanya itu di kitab Kejadian pasal 6. Nah, karena itu kalau dibiarkan, ya bagaimana, itu kan? Ya harus dibinasakan. Nah, mulai dengan keluarga yang baru dari Nabi Nuh itu. Nah, tapi ternyata juga kan dari keturunan Nabi Nuh juga ternyata ada mereka itu malahan sudah banyak itu ya mau memberontak lagi. Nah, katanya kita nggak mau terpencar-pencar katanya. Kita mau berkumpul, kita mau bikin satu menara yang sampai ke langit katanya ya. Kita berkumpul. Kalau Tuhan Allah mau menghukum lagi dengan banjir lagi, silakan, kita nggak takut katanya. Nah itu kan kurang ajar, keterlaluan. Manusia itu sombongnya luar biasa. Gitu. Nah jadi, itu sampai tiga ras manusia itu ya, ras besarnya kan Hamid, Semit,
sama Yafetit, itu kalau bahasa Inggrisnya itu ya, keturunan Sem, Ham dan Yafetit. Nah, kemudian sampai kepada keturunan Ham kalau nggak salah, ini Kanaan itu ya, di sana Sodom dan Gomora itu ya, tapi campur-campur lah. Nah, jadi itu rusak juga gitu, rusaknya itu terutama yang terkena itu kalau Sodom itu kan LGBT itu. Oh iya. Itu terutama LGBT. Iya. Jadi dari situ Sodom itu kan. Oh iya. Jadi sudah gila aja itu di sana. Laki-laki kok kejar laki-laki dan sebagainya gitu ya. Nah itu jadi sudah rusak. Lalu itu Tuhan mau mengkhususkan keturunan Abraham, Ishak, Yakub, Israel itu. Nah, kalau itu mereka yang kelakuannya seperti Sodom dan Gomora dibiarkan, bagaimana dengan bangsa Israel gitu? Jadi maka dibinasakanlah Sodom dan Gomora. Bukan itu aja, sesudah bangsa Israel dilepaskan dari perbudakan Mesir dan dibawa ke tanah Kanaan, itu bangsa-bangsa di tanah Kanaan juga begitu. Itu sama 7 bangsa itu. Jadi Tuhan Allah mempunyai kebijaksanaan sendiri, udah dibinasakan saja. Nah di situ yang orang nggak ngerti, Tuhan Allah tuh kejam sangat. Iya gitu. Kan ada bayi-bayi katanya ada anak kecil, ada perempuan. Tetapi kan Tuhan Allah kan ini yang dilihat Allah kan hati manusia yang sudah rusak, moral manusia sudah rusak. Dan lagi kalau soal hukumannya bagaimana itu kan nanti. Misalnya bayi-bayi itu bagaimana katanya hukumannya? Kan sesuai dengan perbuatannya aja. Bukan berarti bayi-bayi itu nanti mesti disiksa seumur hidup atau selama-lamanya, enggak begitu. Allah kan adil, maha adil. Jadi akan menghukum manusia sesuai dengan apa yang diperbuat masing-masing. Iya Om, nah itu kan kalau buat yang nggak percaya Tuhan ya Om ya, nah, kan Allah berarti tahu tuh hati manusia ya Om, bahwa itu ada kekotoran atau ada kejahatan, benih jahat. Nah kalau orang yang nggak percaya Tuhan tuh pasti bilang, kalau Tuhan tahu bahwa orang itu jahat, misalnya mau bunuh, kenapa nggak dicegah? Nah kan gitu Om jadinya. Jadi gitu. Jadi Tuhan Allah itu menciptakan manusia bukan seperti robot-robot. Maka malaikat tadi dikasih kebebasan. Oh iya, makanya berontak. Dengan manusia juga yang diciptakan menurut gambar Allah pun dikasih kebebasan untuk memilih gitu. Jadi kalau manusia itu memilihnya untuk berbuat jahat, untuk menentukan sendiri standar moral baik dan buruknya, ya itu kan nanti ikut iblis namanya. Kalau ikut iblis ya nanti binasa gitu. Jadi itu manusia itu dikasih kebebasan gitu. Bukan dicegah. Kalau orang yang Kristen yang sudah lahir baru, ya kadang-kadang Tuhan cegah untuk jangan sampai keterlaluan. Tapi kalau sudah nekat, kadang-kadang dibiarin sampai gimana gitu ya. Itu karena nekat gitu. Jadi ada kehendak bebas, maka manusia bertanggung jawab. Di masyarakat aja setiap orang harus bertanggung jawab. Di masyarakat aja. Nah, dan manusia tidak berani tuh, kalau di Amerika nggak berani mengecam peradilan. Gitu, nggak berani. Iya, itu disebutnya tuh menghina peradilan. Itu di Amerika nggak boleh. Tetapi orang berani sekali mengecam Allah. Katanya Allah tidak adil. Padahal Allah itu adilnya sempurna gitu. Kalau Allah adil kan berarti bukan merata ya Om. Adil itu berarti ya kata Om tadi sesuai dengan perbuatannya gitu ya Om ya. Itu ada di kitab Wahyu tuh pasal 20 tuh ada. Ada di kitab Wahyu pasal 20 ya. Nah Om, ayat berapa? kalau 13, 14, 15. Kembali ke yang tadi itu Om, Allah kan mencintai manusia dan semua ciptaannya gitu ya Om. Apakah Allah mencintai manusia dan semua ciptaannya atau mencintai manusia aja gitu Om? Jadi Allah itu mencintai semua ciptaannya.
Cuman manusia itu dilebihkan gitu. Karena manusia lah yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Di situ masalahnya. Iya. Jadi Allah juga mencintai apakah binatang apa tumbuh-tumbuhan itu semua yang diciptakan ya Tuhan juga mencintai. Iya. Nah kalau soal ada binatang haram dan halal ini soal kesehatan kalau di rumah. Iya. Enggak. Lalu ada lagi yang suka ditanyakan dulu, bagaimana katanya itu virus, bakteri gitu. Nah iya. Kok masa Tuhan menciptakan yang begitu? Dulu itu tidak berbahaya, dulu itu ekologi kehidupan. Oh ya biar seimbang ya Om ya. Iya untuk keseimbangan kan misalnya kalau itu misalnya apa ya virus atau apa kan dulu tuh untuk supaya gimana jadi misalnya yang sudah rusak atau apa itu kan supaya dipulihkan lagi. Tapi sesudah dosa jadi manusianya yang merosak. Oh iya. Bukan virusnya yang jadi jahat, manusia yang merosak. Manusianya ya. Jadi itu jadi penyakit. Kan manusia masih ada tuh apa katanya bakteri yang baik. Ada bakteri yang baik, kita tahu ya. Gitu. Tapi ya itulah karena Tuhan menciptakan semuanya baik. Semuanya baik. Cuman itu tadi karena manusia jatuh dalam dosa ingin menjadi seperti Allah, jadi itu semua jadi rusaklah, penyakit datang, kematian datang. Iya. Oh iya Om. Nah ini ada satu lagi tadi Om yang saya kurang paham Om. Antara mengasihi dan mengampuni itu jadi gimana ya Om? Allah tuh mengasihi tapi Allah mengampuni gitu atau gimana ya Om? Oke. Jadi Allah itu mengasihi dan mengampuni tapi persyaratannya itu sudah ditetapkan. Jadi lewat ada korban penebusan gitu. Jadi itu tanda kasihnya di situ. Kalau orang betul-betul menyesal, merasa sebenarnya seharusnya dihukum, lalu melihat korban penebusan lalu bertobat, ya diampuni. Jadi mengasihi dan mengampuni, tapi karena Allah itu maha suci, jadi bukan mengampuni sudah mengampuni saja, enggak gitu. Jadi tetapi kalau kita manusia ya malahan itu mengampuni itu syarat untuk kita diampuni juga. Iya. Doa Bapa kami itu kan, ampunilah kami seperti juga kami mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Itu syarat. Itu benar. Kayak gini ya Om jadinya. Ya saya mengampuni tapi, nah kan gitu ya Om. Orang suka gitu kan. Saya maafin deh tapi gitu kan ada tapinya itu ya jadi enggak itu. Nah Allah mengampuni kita sebenarnya tanpa syarat, hanya dengan pengakuan dosa, tapi itu ada korban itu karena Allah itu maha suci. Kitanya yang bertobat ya Om. Kalau kitanya nggak bertobat minta ampun, kata Om jatuh bangun, tapi kalau jatuh terus ya nggak bisa diampuni ya Om. Gitu nggak sih Om? Apa gimana Om? Tetap diampuni sama Tuhan. Jadi bukan jatuh bangun begitu. Katanya orang benar itu bisa jatuh bahkan bisa sampai 7 kali. Tapi bukan sengaja jatuh-jatuhan gitu. Jadi dan tidak berani melanggar hukum-hukum Tuhan. Iya. Gitu. Iya ini agak ini juga sih Om, terutama buat orang-orang yang nggak percaya Tuhan. Ini kan jadi pertanyaan gitu, kok Allahnya mengasihi gini tapi ya puji Tuhan hari ini udah dibahas sama Om nih Om. Oke Om, kita lanjutin Om yang kedua nih Om. Sebagai wujud cinta Tuhan kita kan udah mengorbankan dirinya sendiri melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan ketika Tuhan Yesus bangkit akan naik surga, Tuhan itu memberikan satu amanat agung yang dikenal sama orang Kristen ya Om ya. Nah ini Om, apakah kalau kita melakukan amanat agung itu, pekabaran Injil, itu merupakan salah satu wujud cinta kita sama Tuhan gitu? Melaksanakan amanat agung memang itu seperti buah-buah yang sepatutnya kalau orang sudah diselamatkan ya. Nah, tetapi amanat agung itu kalau kita baca di Matius, di Markus itu saling melengkapi. Kalau di Matius itu jadikan segala bangsa itu muridku. Kalau di Markus beritakan Injil kepada semua makhluk katanya enggak. Nah, kalau di Lukas
itu kabar tentang pengampunan dosa di dalam nama Yesus Kristus akan disebarkan mulai dari Yerusalem, gitu kan, sampai ke ujung bumi, gitu kan. Gitu. Nah, kalau di Injil Yohanes seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu, gitu kan. Jadi itu jadi dari Matius dan Markus lah itu intinya itu. Yaitu kita tuh bukan hanya mengabarkan Injil yang memang harus seekstensif mungkin ya. Tetapi yang kedua itu memuridkan dari segala bangsa itu. Itu tidak bisa dilupakan, tapi ini yang sering dilupakan. Kabarkan Injil, lupa memuridkan. Iya. Akhirnya bayi-bayi dah semua. Iya. Untuk bayi-bayi yang apa tuh namanya tuh yang nggak bertumbuh. Iya. Iya Om ya. Jadi sering sepotong ya Om. Hanya mengabarkan, terus udah gitu, udah selesai gitu. Nah Om, jadi kalau gitu Om, apa yang harus dilakukan secara konkret Om? Sebagai wujud kita cinta Tuhan itu gimana Om sebaiknya? Ya, jadi usahakan kalau kita ketemu, kalau orang yang sudah percaya ya dimuridkan. Ya, nah dimuridkan itu ada langkah-langkahnya itu. Pertama tentang kepastian, kedua juga panggilan Tuhan, gitu kan. Jadi mari ikutlah aku, maka aku akan menjadikan kamu menjadi penjala manusia. Nah, mengikut Yesus itu apa katanya, siapa yang mau mengikut aku harus rela menyangkal dirinya dan memikul salibnya, lalu ikut aku, gitu kan. Jadi kita kasih tahu bahwa memang harus penyerahan total dan ketaatan total. Nah, itu gak gampang. Ya, makanya dibilang harus intensif. Oh iya Om, betul. Gitu. Makanya Tuhan Yesus itu selain mengabarkan Injil secara ekstensif ya, di mana aja, di pinggir pantai lah, di rumah ibadah lah, di mana aja, di seluruh-seluruhnya. Kadang-kadang pribadi juga, tetapi tetap fokus bagaimana memuridkan yang 12 itu, Yang 12 itu dimuridkan sampai siang malam lah ceritanya. Apa yang perlu diperbaiki ya itu. Terus sudah 12 itu sudah bagus, praktek ya, menginjil tuh 70 gitu. Juga digembleng juga. Itu luar biasa. Cuman kita terlambat seringkali memahami. Om ya. Jadi dulu tuh sebetulnya mereka yang 70 orang itu dididik dulu ya Om sama para rasul. Dimuridkan. Cuman dibanding dengan yang 12 yang lebih intensif gitu kan. Meskipun satunya itu Yudas. Iya. Mereka 24 jam ya Om sama Tuhan Yesus kan berarti. Ya ceritanya kan begitu, karena tidur juga di situ sama-sama. Oh iya Om, betul Om. Iya Om. Terus Om, kan ada orang yang gini Om, misalnya menyerahkan diri untuk melayani Tuhan gitu. Itu karena saya cinta Tuhan katanya, alasannya misalnya gitu Om. Terus saya melakukan ini atau itu karena cinta Tuhan. Nah itu betul nggak Om alasannya kayak gitu tuh? Bagus itu. Semua yang dilakukan harus berdasarkan cinta Tuhan. Sebelumnya juga ada, semua dilakukan dengan iman, gitu kan? Nah, gitu. Jadi semua harus dengan cinta Tuhan. Kalau enggak ada artinya. Iya Om ya. Karena kan kadang disalahartikan mungkin ya Om ya. Oh ini karena saya cinta Tuhan ini gitu, untuk membela atau membenarkan diri gitu kan Om. Kan ada yang gitu. Ya Yudas itu Om, Yudas lah itu. Ya, dari buah-buahnya kita bisa mengenali ini orang benar apa enggak itu ikut Yesusnya. Iya kan? Iya. Bilangnya kan cinta Tuhan 24 jam di gereja. Wah hebat Om. Gak ada yang semedi. Oh iya. Itu ada ibu-ibu itu terlalu giat di gereja. Itu sampai dia melayani suaminya, melalaikan membimbing anaknya gitu. Jadi dia merasa bangga rohani. Setiap hari, hampir boleh ke setiap hari ke gereja gitu. Tapi tugas yang utamanya dia lalai. Nah itu benar. Kan kayak gitu kan Om, banyak yang alasannya saya karena mencintai Tuhan nih, jadi ya udah. Itu katanya sentra salibnya salah ya Om. Salibnya ke atas, ke pinggirnya nggak ada. Jadi kan itu di Injil Yohanes itu kan, kalau kamu mengasihi aku,
lakukanlah hukum-hukumku gitu, atau kewajiban-kewajiban itu. Jadi bukan semaunya kita lalu gimana gitu. Iya Om, kalau kita mencintai Tuhan tapi kita tidak mencintai sesama kan berarti melanggar hukum kasih ya Om. Iya. Nah, untuk mencintai Tuhan itu salah satunya tadi kan pekabaran Injil. Dan kita sudah memahami Tuhan itu mengasihi kita, menyayangi kita. Apalagi kalau sahabat Alpetra tentang tujuan hidup. Nah, itu lebih mantap. Nah, ini gimana nih Om? Kan banyak pola Om dalam mengejawantahkan cinta Tuhan kita melalui pekabaran Injil. Banyak pola pekabaran Injil, ada dari evangelism explosion, ada 4 jalan keselamatan, ada cara-cara yang banyak sekali nih Om nih. Nah, tapi kita kan ada yang praktis ya Om ya, yang tentang 4. Gini, saya melihat itu semua apanya itu metode-metode itu ya, banyak gagalnya lebih dari 50%. Oh. Nah, itu karena ada prasyarat-prasyarat yang tidak dipenuhi atau syarat-syarat yang tidak dipenuhi. Oh. Jadi misalnya apa? Jadi misalnya apa buktinya dia sudah diselamatkan atau sudah lahir baru, ya? Yeah. Nah, itu bukti yang paling penting itu dia harus sudah membebaskan semua sakit hati, semua dendam. Gitu, itu harus. Kalau belum bisa membebaskan semua sakit hati, semua dendam, maka lahir barunya juga dipertanyakan gitu. Kalau orang sudah lahir baru kan merasa senang diampuni, sudah tebus dosanya oleh darah Yesus, maka dia otomatis mau mengampuni orang lain gitu, tidak mendendam, tidak menyimpan itu dosa orang lain atau sakit hati itu. Karena apa? Karena perumpamannya itu kalau dosa-dosa kita terhadap Tuhan itu berapa talenta itu yang tidak bisa dibayar itu 100 talenta atau berapa itu? Yang pokoknya dosa-dosa kita terhadap Tuhan itu tidak mungkin kita bayar seumur hidup. Biar anak, istri, semua harta benda itu kita tidak bisa bayar. Tapi kalau dosa-dosa terhadap sesama hanya dihitung berapa itu, 100 dinar sampai saya lupa itu ya gitu. Nah, itu bisa dibayar gitu. Jadi dosa-dosa kita itu aduh di hadapan Allah itu seperti gimana lah kita seumpama itu aja tuh penjahat di kiri kanan Yesus itu ya. Kita tuh harus merasa betul-betul sebagai orang berdosa yang tidak layak. Tetapi begitu kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sebagai penerus, kita rasanya aduh dilepaskan dari belenggu dosa, utang-utang dan apa gitu ya ceritanya. Nah, lalu sebaliknya kita mau mengampuni orang lain, mau memaafkan orang lain. Cuman kadang-kadang tidak mudah. Tidak mudahnya itu kenapa? Tidak mudahnya itu bukan saja karena kita tidak memahami hal itu, tetapi kita mungkin sifat orang itu ada yang pendendam, orang yang suka sakit hati gitu ya. Nah, itu perlu proses. Sama seperti saya juga sebenarnya tidak mudah untuk mengampuni, untuk apa gitu. Tapi diproses oleh Tuhan. Yang pertama sih karena itu kan doa Bapa kami itu mengingatkan itu, ampunilah kami seperti juga kami maafkan orang lain yang bersalah kepada kami. Tetapi juga itu perumpamaan itu, dosa-dosa kita terhadap Allah itu luar biasa banyaknya, tidak bisa kita bayar. Tapi dosa-dosa terhadap sesama manusia itu ya masih bisa kita bayar. Jadi saya tapi di proses itu perlu waktu juga, perlu waktu, dan saya minta tolong sama Tuhan, ya kuasa darah Yesus, ya kuasa Roh Kudus, kuasa firman Tuhan, bilur-bilur Yesus, supaya supaya bukan saja menyucikan, membersihkan, memurnikan, tapi menyembuhkan itu luka-luka atau sakit itu ya. Jadi yang gampang sakit hati dan pendendam itu. Ya puji Tuhan, makanya bebaslah, saya nggak ada saya mau sakit hati sama siapa, malah saya berbalik gitunya, malah saya sebenarnya yang salah dulu tuh. Ya misalnya dulu di kampus saat saya tuh merasa kenapa saya seperti diperlakukan tidak adil atau enggak. Apakah itu rektornya, apakah pembantu rektornya gitu ya. Tapi belakangan saya pikir-pikir sebenarnya saya yang nggak bisa dibimbing gitu.
Jadi akhirnya saya hanya menyalahkan diri sendiri, ya udah Tuhan juga mengampuni saya, jadi saya tidak lagi. Itu tapi perlu proses. Perlu proses. Nah, terus itu persyaratannya ya. Terus juga tidak boleh sombong dan tidak boleh minder. Yang kedua, gini. Nah, ini tidak boleh sombong itu kan gak gampang, ya kan? Iya. Jadi namanya orang seperti pengen punya kemegahan diri, punya harga dirinya terlalu tinggi. Jadi lupa kita ini diciptakan dari debu tanah. Iya. Ya nggak? Iya. Tidak ada apa-apa. Terus kita juga adalah orang berdosa yang diselamatkan oleh anugerah. Ya. Iya. Nah ini kalau kita ingat, kita ini mau menyombongkan apa? Kalau ada kelebihan, ya itu sebenarnya ya pemberian Tuhan. Ya, memang manusia secara manusia ada kelebihan, ada kekurangan. Gitu kan? Tetapi semua kelebihan itu ya pemberian Tuhan. Gitu. Itu dari segi jangan sombong. Nah soal jadi belajar rendah hati itu menempatkan diri sebagai ciptaan Tuhan dari lebu tanah dan sebagai orang berdosa yang diselamatkan. Lalu jangan minder. Nah ini juga nggak gampang. Karena perasaan minder, rendah diri itu ada kaitannya dengan waktu kita dibesarkan. Misalnya, ya saya juga dulu dibesarkan dalam kemiskinan, gitu ya. Jadi ya seperti beda lah dibandingkan dengan orang-orang kaya gitu ya. Nah, terus ada lagi orang-orang yang dibesarkan dalam keluarga broken home, ya. Seperti minder berat gitu ya. Tetapi kita tuh kalau sudah lahir baru menjadi anak-anak Allah harus mengembangkan harga diri ini yang baru sebagai anak-anak Allah, pribadi anak-anak Allah gitu ya. Menikmati kita ini bukan soal kekayaan, kaya miskin nggak jadi masalah, kedudukan tinggi atau rendah tidak menjadi masalah, soal rupa, soal lahir semua tidak masalah, tapi perlu proses sampai kita merasa ya samalah sesama manusia. Sebenarnya dari Undang-Undang Dasar Indonesia juga kan begitu, semua orang itu sama di depan hukum kan gitu. Tetapi di dalam prakteknya kan kita masih merasa di masyarakat saja masih dibedain. Orang kaya lebih dihargai, orang yang berpangkat dihargai itu kan. Nah ini mempengaruhi. Nah kita jadi syaratnya kalau mau kita mengabarkan Injil, dan ada lagi yang ketiga itu ya, kita harus aktif sebagai jemaat di satu gereja. Oh, aktif, ya. Bukan berarti harus jadi majelis, bukan berarti harus jadi malam minggu, bukan. Tetapi harus aktif sebagai yang kan sudah dibahas ini ya. Kita tidak boleh lepas seperti batu arang itu. Kalau lepas kan padam. Nah, jadi kita harus aktif sebagai jemaat, jadi supaya tetap panas bersama-sama. Gitu. Jadi syarat pentingnya. Jadi sebelum kita mengadakan, nanti kita adakan tutorial itu mesti diseleksi tuh. Ya harus diseleksi tuh. Ya jadi nggak bisa sembarangan. Jadi harus bebas dari rasa dendam, iri, apa namanya tadi, sakit hati, semua harus dibereskan dulu. Ya minta tolong sama Tuhan. Meskipun harus diproses. Harus diproses. Dan yang kedua juga sama, tidak boleh sombong, tidak boleh minder. Itu juga diproses oleh Tuhan. Dan yang ketiga ini aktif. Rata-rata sih mestinya kalau aktif mah iyalah, masa kalau nggak aktif di gereja lalu kita mau mengabarkan ini, lalu kita bawa kemana? Kita mau bawa kemana? Bapak katanya Bapak bergerejanya kemana? Enggak, saya mah sana sini. Oh, GKKK. Keliling-keliling. Iya Om ya. Iya Om. Tadi yang apa, jangan minder itu memang paling itu sih Om, paling berkesan buat saya. Iya. Tapi ya puji Tuhan ya Om, diproses terus ya masih agak minder sekarang Om. Dulu kalau jalan sama Om itu saya kan nunduk terus, kata Om, liatin apa ke bawah, gini jalannya gini gitu, enggak gitu. Malu saya bilang gitu Om, nggak boleh malu katanya Om. Tapi kalau sekarang saya jalan gini Om, nggak gini lagi. Nah itu kalau orang minder ya, kalau dihina orang atau diludahi orang, waduh rasanya itu sampai berapa tahun, kadang bisa puluhan tahun nggak lupa. Tetapi kita ini anak Tuhan, Tuhan Yesus dia diludahi. Tuhan Yesus diludahi sering, bukan hanya waktu di kayu salib, sebelumnya juga. Tuhan Yesus suka diludahi.
Iya. Iya, iya. Orang yang nggak suka itu. Iya, suka ya, terutama sih ahli Taurat dan orang Farisi. Iya, iya, iya. Itu. Ya. Jadi tapi Tuhan itu nggak minder, nggak sombong. Iya. Itu masalahnya. Ya, Iya. jadi itu harus dibereskan. Itu harus dibereskan. Iya. Gitu. Tidak boleh lagi ada sedikit pun sakit hati atau dendam. Tidak boleh ada kesombongan. Ya, kesombongan yang sempurna rendah hati ya susah juga ya. Tapi yang nggak boleh lah sombong, yang nggak boleh minder, yang nggak boleh. Iya. Nanti yang ketiga itu aktif di jemaat. Gitu. Sebagai jemaat lah, bukan sebagai aktivis. Iya, iya. Tidak harus jadi aktivis. Ya. Ya. Jadi memang itu ada yang pentingnya itu pertama pendekatan itu penting, ya, atau sikap bersahabat itu penting, Iya. ya. Nah, terus kalau soal caranya masuk kepada pembicaraan penting itu memang orang nggak sama. Ada yang langsung kalau sudah pendahuluan dia kalau misalnya terjadi apa-apa katanya Iya. meninggal dunia ke surga apa ke neraka, ada yang langsung begitu, ya enggak. Ada yang menawarkan saya mau mencoba menjalankan jalan keselamatan. Kalau saudara berkenan atau bapak berkenan atau ibu berkenan, mau nggak dengerin? Nah, kalau enggak ya udah enggak. Tapi kalau mau, biasanya yang pakai itu tuh yang urut-urutannya apa hitam. Oh iya, buku tanpa kata ya. Merah, ya gitu. Iya. Jadi kita bicara tentang dosa, itu sangat penting juga. Kalau orang belum menyadari dosa-dosanya, nggak bisa maju terus, nggak bisa. Pas sampai nanya, nanti kalau mati masuk kemana? Nanti dijawabnya gini, mikirin mati, hidup aja susah mikirin mati gitu. Nah itu gimana Om cara itunya? Ya itu berarti orangnya juga belum siap. Oh belum siap ya, berarti tinggalin. Sekarang ini banyak. Iya. Itu jadi ada yang ateis, ada yang agnostik. Kalau yang ateis itu memang nggak mikirin, memang gua pikirin gitu. Iya. Gitu. Iya. Tapi kalau agnostik itu artinya, oh ya nggak tahu lah. Sekarang kita mikirin yang sekarang aja, soal itu yang nanti kan kita nggak tahu. Jadi itu banyak sekarang, makin banyak yang begitu. Iya Om. Iya. Jadi ya sabar kalau lalu kadang-kadang supaya kita merasa bebannya, supaya jangan nanti itu ya kita kasih tahu aja tentang inti Injil itu. Ya begini bilang itu, jadi Tuhan Yesus itu mengasihi kita, menebus dosa kita di kayu salib. Dia sudah bangkit naik ke surga menyediakan tempat. Nah, kalau saudara atau ibu atau bapak kalau merasa perlu bisa berdoa sendiri gitu. Itu kalau kita pikir nggak ketemu lagi sama dia. Iya sih ya. Gitu. Oke, jadi apa yang dulu pernah itu ya dicoba metode-metode itu semua bisa dipakai. Cuman itu kan masalahnya kitanya sudah disiapkan belum oleh Tuhan, lalu sikap kita terhadap sesama manusianya itu bagaimana? Ya, jadi kita mau mengabarkan ini itu harus merakyat. Gitu. Ke atas kita bisa tidak minder ya, ke bawah kita bisa tidak sombong. Tapi kadang kalau kita aksi sosial gitu ya, seringkali dituduhnya kita kristenisasi atau pekabaran Injil gitu. Padahal kan kita murni misalnya ngadain bagi-bagi sembako gitu. Sampai dulu tuh ada istilah dibayar mie instan mau masuk Kristen gitu kan. Ya. Jadi kita jangan jadi tawar hati gara-gara omongan orang. Iya. Gitu. Dan kita juga waktu kasih bantuan tuh bilang, ayo jadi Kristen. Enggak. Kita kasih dengan ikhlas kan. Iya. Kita dengan tulus ikhlas menolong orang gitu. Iya. Itu tuh sekarang mereka yang melakukan. Iya. Mereka lebih gimana lah. Di Papua, di NTT. Wah, iya. Gencar. Yeah. Jadi kita lakukan saja apa yang baik ya. Yeah. Apakah dengan sosial, apakah dengan senyuman, apakah dengan nasihat, apakah dengan kasih jalan
untuk orang yang jalan buntu atau gimana. Asal jangan kita mengkristenkan orang. Iya, betul. Makanya Om, sekarang ini ada juga yang nggak berlaku tuh Tuhan Yesus memberkati, basa-basi katanya gitu kan Om ya. Kalau bilang Tuhan Yesus memberkati itu basa-basi, saya ganti sekarang Tuhan Yesus mencintaimu gitu kan. Jesus love you kan sama aja dari dulu udah gitu. Nah, itu kreatif tuh. Iya, habisnya kan saya ngomong Tuhan Yesus memberkati Bapak. Bosen Pak, saya dengar Bapak orang-orang tuh ngomong Tuhan Yesus memberkati. Ya udah, Tuhan Yesus mencintaimu, saya bilang gitu. Jesus love you udah, baik. Iya, bosen katanya Om. Iya, bosen katanya Bapak itu sampai gitu. Nah, ini kayak tawar hati itu Om. Seringkali jadi beban. Saya sendiri sih merasa terbeban gitu. Untuk orang itu betul-betul merasakan bahwa Tuhan Yesus sayang gitu. Tuhan Yesus itu cinta sama kita yang cinta sama Tuhan gitu. Nah, kalau orang yang gak cinta Tuhan mau gimana disayang Tuhan ya Om? Begini, sebenarnya dari sejak zaman Tuhan Yesus ya, kalau kita menghadapi orang dong, ada yang kita betul-betul ketemu ini orang yang dia sebagai anak yang terhilang, itu diantara dua. Jadi ada yang merasa dirinya benar, ada yang merasa dirinya terhilang ya. Tapi ada yang itu diumpamakan dengan perhiasan 10, satu hilang, gitu. Itu juga masih bagus. Dari 10 orang yang kita injili, satu ketemu bisa terima Tuhan itu. Tapi yang lebih berat lagi itu yang 100 domba. Oh gitu. Iya, satu. Itu ya 99 merasa dirinya benar. Iya. Satu harus kita cari gitu. Tapi ya itulah tugas mengabarkan Injil itu, kita mencari yang terhilang meskipun di antara 100, mungkin di antara 1000. Iya. Betul. Nggak apa-apa, teruskan. Nanti Tuhan yang pimpin kita kepada jiwa yang tersesat yang mau terima keselamatan. Makanya ada istilah. Iya. Ada istilah itu Om, apa pekabaran Injil ke dalam dan keluar itu ya Om. Kalau pekabaran Injil ke dalam itu berarti menginjili kembali orang Kristen. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Misalnya ada yang kalau mau jadi guru sekolah minggu, injili dulu. Mau CD, diinjili dulu. Yang udah lama di gereja. Orang yang mau jadi diaken, diinjili dulu. Dipastikan itu udah air baru atau belum. Oh, kepastiannya gitu. Ya. Apalagi jadi penatua gitu kan. Jadi nggak apa-apa itu jadi untuk dipastikan aja. Saya aja waktu gabung ke gereja lokal ini disuruh ikut lagi kayak katekisasinya. Saya ikut aja. Saya ikut ada 3 tahap. Iya, 3-3-nya ikut sampai. Oke, jadi begini. Nanti kalau Pak Alfa ya merasa dibimbing untuk bergabung dengan satu gereja nih, ya yakin untuk ikut di situ untuk menjadi anggota. Kalian jadi anggota aktif ya. Itu kalau harus baptis ulang pun, kalau yakin itu kehendak Tuhan nggak apa-apa. Jangan diingat baptis ulang, baptis selam kali ya. Misalnya itu jangan terlalu dipermasalahkan karena itu persyaratan jadi anggota jemaah. Tapi ya artinya tuh bukan berarti nanti pindah lagi begitu lagi. Ya enggak, jadi harus minta pimpinan Tuhan. Apakah memang harus bergabung di situ? Gitu. Ya, terutama sih kalau mau jadi pelayan. Iya sih. Jadi dulu ada mahasiswa Tiranus tuh nanya sama saya kan, itu yang paling banyak protes kan yang dari Protestan tuh. Ya enggak? Pak, bagaimana katanya kan prinsipnya baptisan 1 kali. Ya tapi kalau memang Tuhan pimpin kamu dan kamu yakin untuk melayani di gereja itu dan persyaratannya itu, ya lakukan saja. Iya. Terakhir Om, untuk closing statement Om. Terakhir Om, untuk closing statement Om. Sekarang ini banyak closing statement yang jadi salah paham terhadap ini Allah yang Maha Kasih, salah paham terhadap
seolah-olah yang maha kasih ya nggak boleh ada hukuman, nggak boleh ada neraka. Kalau Allah maha kasih ya nggak boleh ada hukuman, nggak boleh ada neraka. Allah itu sekaligus maha kasih, sekaligus maha suci. Allah itu sekaligus maha kasih, mengasihi orang berdosa tapi membenci dosa. Dan jadi Allah itu maha adil, tapi mengampuni begitu saja. Tapi Allah itu maha adil, berdosa dia mengampuni begitu saja. Tapi lalu harus menghukum dosa. Kenapa Allah tidak mengendalikan semuanya supaya jangan ada yang mengendalikan semuanya supaya jangan ada yang yang jahat, berdosa dari dulu. Ada berdawa di dalam dosa. Berdosa dari dan juga ada berdawa menciptakan robot-robot. Jadi dan juga diberikan tidak menciptakan robot-robot itu. Tuhan Yesus memberkati semua. Berikan penonton Alpetra Ministry itu. Oke Om, terima kasih Om untuk kesempatannya yang sangat luar biasa di kesempatan kali ini. Dan sahabat Alpetra Ministry, silakan ya untuk berkomentar seperti biasa dan ikuti aturan yang sudah ditentukan oleh YouTube dan juga oleh Alpetra Ministry. Dan bagi sahabat Alpetra yang juga memerlukan dukungan doa atau mungkin mau kirim kesaksian, silahkan kirimkan melalui email Alpetra Ministry. Terima kasih Om untuk kesempatannya, dan untuk menutup sama-sama ya mohon kesediaan Om untuk memimpin dalam doa. Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Allah yang maha kasih, yang rela menyediakan juru selamat penebus dosa bagi orang berdosa, dan menyediakan tempat di surga bagi yang ikut Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk semua yang sudah kami dengar hari ini dan sudah kami sampaikan hari ini. Kiranya itu diurapi oleh kuasa Roh Kudus dan banyak jiwa dikuatkan imannya, dan jiwa-jiwa juga mau bertobat sungguh-sungguh, terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Sang Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan bagi segala bangsa. Amin. Amin. Makasih Om, Tuhan memberkati. Terima kasih. Tuhan memberkati semua sahabat Alpetra. Iya. Para penonton.